Bersama berdua hangat peluk darimu, hanya meninggal. Halo. Berjumpa kembali di Omis Podcast. Ya. Kita habis berkelana tadi. Wah, tadi Sebenarnya gini paksain ya upload sekarang lah. Gak apa-apa lah, udah gara-gara mau jam 1 juga lah ya. baiklah, kan harusnya Sabtu ya. Baiklah, bisa etik lah. Baik, Jadi Sabtu seperempat kita. minggu belum minggu teh. Belum minggu sepenuhnya gitu. Gak apa-apa lah ya. Yang penting kita ini tag, soalnya habis berkelana. Tadinya mau dinantiin lagi, hayo we gitu. Jadi gini, Dri. Apaan ya? Kan sudah ada beberapa cerita di Gmail itu yang sudah kita bacakan, termasuk yang kemarin. Nah, selain dari, jadi kita kan biasanya suka kumpulin stok sehingga nanti kita bisa bacakan. Nah, ini kan maksudnya masih belum numpuk lagi nih, walaupun ada beberapa, cuma kita jangan dulu bacain deh, kita ceritakan pengalaman mistis yang dari teman kita. Anjay. Emang ada mana? Ada Apaan? waktu main bola. Sorry siapa? Ada tuh anjing aneh isi naon main Nggak, bola. main bola mau pas pagi-paginya. Pas pengalaman mistisnya mah bukan di situ. Bukan di situ. Bukan di situ. Terus di mana? Coba. Waktu di hutan. Hutan lindung. Iya, semua hutan juga harus lindung sih. Iya betul. Gak boleh kalau hutan gak dilindung sebenarnya. Benar. Mau itu kebun yang ada di depan halaman rumah lu, itu harus dilindungi. Lindungi semuanya. Iya. Tapi sebelum itu gua pengen nanya nih, Apaan? tentang pergaiban kembali. Lu percaya nggak mitos yang di apa? Naon Di mana ya, daerah mananya? Wabai Gombel itu daerah mana ya? Woi gombel mah daerah Sunda lah. Waduh. Ampung wewe awewe gitu mah yang mikir. Teuing kita Jawa pokoknya Nah, Jawa. ini nih kita kan jadi nggak tahu nih khas mana nih. Kita searching bentar. Sok. Kita searching Cikan. Cikannya. Soalnya gua tuh penasaran tuh karena habis nonton film itu Di mana? di HP. Oh, mana bajakan? Enggak dong, di Netflix. Aduh, aku udah masuk di Netflix ya. Aduh, Netflix berikan aku premium lah. Kalau itu naon anjing calon wali kota Bandung. Siapa apa mana? Sahan mau mengetik eta. Tuh inget tuh. Itu mah ini apa? Search yang rekomendasi. Tapi di dinya riwayat dah. Tuh ya akun sah. Akun mana ya? Aja kemudian saya aja. Oh. Gue gombel khas mana nih? Khas gitu. Asli mana? Oh, asli mana? Asli mana? Gue gombel adalah mitos hantu yang berasal dari tradisi Jawa. Ini baru Jawa nih, kan Sunda juga Jawa Barat. Iya, Jawa tuh Semarang tuh neng. Konon Gue gombel berasal dari bukit di kawasan Gombel Semarang. Oh, ada kawasan Gombel. Oh, jadi Ada bukit. bukit namanya Gombel. Oh, Dahulu banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Gue gombel digambarkan sebagai sosok perempuan tua yang wajahnya penuh dengan keriput, rambutnya putih dengan payudaranya yang panjang dan mengerikan. Gue gombel diceritakan sebagai roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak, tetapi tidak mencelakainya. Ya, mitos ini diajarkan untuk mendorong anak-anak agar lebih berhati-hati dan tinggal di rumah pada malam hari. Oh, emang sih gue juga waktu itu pernah diomongin lah ya, ditakutin oleh sosok si Wewe Gombel ini. Katanya diculik, kalau ketika kita diculik sama Wewe Gombel, kita nggak akan balik lagi ke dunia kita. Nah, walaupun bisa balik lagi, tapi agak linglung, Dri. Agak linglung. Jadi memang nggak tahu tah di sana tuh kita dikasih makanan apa atau gimana. Soalnya kan memang diurus seperti anak gitu, seperti anak kecil. Tapi ini Wewe Gombel tuh jadi, kan ini maksudnya tradisi Jawa di Semarang, di Bukit Gombel. Tapi pada akhirnya di berbagai daerah pun kadang ada mitosnya Wewe Gombel. Atau gini misalkan, apakah emang banyak tapi dinamakannya aja yang beda? Iya betul. Maksudnya jadi ngikut lah, maksudnya jadi namanya jadi tuh nginduk gitu kan. padahal kan ini
asli sini gitu. Asli Semarang. Nah, iya sih, tapi nggak tahu juga ya, karena ya apa ya, secara tidak langsung gua juga udah tahu sih bentuk wewe gombel tuh kayak gimana waktu kecil tuh. Tapi benar ya, dari waktu kecil kita selalu di ekspektasi di apa ya, digambarkan lah Digambarkan. gombel itu seperti ini. Betul. Gua dulu waktu kecil di daerah kampung gua kan itu ada katanya mitosnya wewe gombel juga. Iya, terus Ya sama kayak gini, tapi kan bentukannya kan sama kan. tapi yang sekarang gua tahu ini adalah maksudnya dari Semarang, ini yang anehnya gitu. Iya, ternyata Berarti ini tuh memang induk ke sana mungkin awalnya. kayaknya iya. Jadi apa ya, maksudnya mungkin nih. Mungkin warga kita di sini mendengar peristiwa yang ada di Semarang, sehingga warga di sini tuh ketakutan bahwa di sini juga ada, jangan-jangan gitu. Gitu. Mungkin ya namanya juga makhluk gaibnya, mungkin Betul. bisa sama, cuman tinggal dirubah nama aja lah. Misalkan kalau di daerah Purwakarta misalkan jadi Wewe Purwakarta gitu. Atau bukit apa sih biasanya, nama bukit apa? Ada Bukit Teletabis. Nah, misalkan Garut. jadi Wewe Teletabis. Ini sama aja kan. Iya. Ya sih, Kalau betul, sosoknya oke. sama gitu. Nah, dari wewe gombel kita menuju ke apa ya, sosok-sosok yang aneh lah, yang ciri khas gitu. Oke, boleh itu ya. Setelah mungkin gua ceritain dulu yang cerita tadi teman gua. Jadi ini waktu kemarin Oke. gua ketemu sama teman yang memang dia itu memang teman lama juga, teman lama juga. Temulah pas habis mengusikan. Tapi singkat Waktu kapan ini. ini? Waktu kapan ini? Hah? Waktu kapan? Waktu 2 minggu kemarin lah. Ada gua nggak? Ya ada, Nggak ada. ya ada. Oh, oke. Lu kemana ya? Oh, lu kan PDKT. Si anjing kau di Jawa, gue bilang teh. Sampai tuh, tadi pas di. Cuman gua itu gak akan sebutin dibahas. nama temennya ya. Misalkan siapa ya? Jupri. Ya, kok Jupri wae sih muka yang teh. Jeno. Misalkan Anjing, ya. yang keren. Bahaya we tuh kali-kali. Ada soalnya ngaran si itu nanti keren nih. Cing sana beta euy cing eta nu nyaritakeun sok kira. Patir gitu anjing. Udah geus babaturan bisa anjing urang mah. Geus tuduh-tuduhnya geus biasa gitu. Cik sok buruk kumaha caritana. Jadi dia teh dulunya memang tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Oke. dan memang sehari-hari teh suka apa? Berkebun teh. Ini berkebun berarti. Tapi berkebunnya bukan yang kayak Karit. itu teh, bukan yang kayak tomat, nuka itu lain. Jadi lebih ke Ya punya tanah ceritanya di sana. Terus memang ada peternakan. alam peternakan. Soalnya ngarit mah biasanya identik dengan peternakan, men. Dengerin dulu. Sok. Jadi punya tanah di kampungnya itu. Tanah hektar. Iya. Ya nggak tahu lah gua berapa hektarnya. Sok, terus punya tanah, dan itu tuh kayak posisinya kayak banyak alam-alam kayak gitu. Jadi dilalang urangnya bukan yang kayak namanya nanemin bukan. Iya, jadi ini mah yang ngurus kebun aja gitu. Ya ngurus Iya kan? lahan lah, Ngurus lahan. Nah, dia tuh pertama kali ke situ karena untuk apa? Untuk dibabat semua rumput-rumput dan alang-alangnya gitu. Iya kan, untuk pemeliharaan kebun tersebut lah ya. Jadi Bukan main pemeliharaan. dibotakan. Bukan, ini karena akan dijadikan sebuah rumah. bukan rumah ya, pokoknya nggak tahu lah, dijadikan sebuah apa, saung kayak nggak tahu apa gitu. Oh, oke. Sok lanjut. Begitu. Jadi bukan paham gua peternakan. Ngarit ke etakeun, bukan ini dibawa aja pakai mesin rumput. Nah, jadi emang dibuang aja lah ya. Nah, itu tuh dia tuh akan mengerjakan tuh besoknya setelah dikasih tahu sama bapaknya. Maksudnya besok nanti kita ke sana, kita babat, bersihkan gitu tah. Nah, waktu pas dia dibilangin gitu sama bapaknya, ya udah seperti biasa dia tuh main gitu. Nah, ini pulang lah. Karena memang pagi-pagi udah harus membereskan gitu. Oke. Nah, ini tuh pas dia mulai ke sana, jadi memang sama bapaknya disuruh duluan, Dri.
maksudnya tunggu di sana sambil bawa peralatan sama apa minum. Itu tuh pagi-pagi itu tuh. Pagi-pagi. Jadi bapaknya nanti nyusul sama ibunya gitu. Sekitar jam berapa tuh? Itu gak tahu sih gua. Pokoknya pagi aja. Gitu. Oke. Jam 25 gitu. Masal sih namanya. Udah ngomong nanya jam itu apa? Sok lanjut. Nah pas pertama kesana dia tuh disambut dengan ada ular 2. Itu ini. Maksudnya ada 2 ular gitu. Tapi dengan yang berbeda tempat, bukan yang satu tempat yang 2 satu tempat ular gitu kan. Oke. Dia tuh tadinya tuh mau dibunuh aja gitu, tapi akhirnya nggak jadilah karena memang udah kabur duluan. Oh, emang gesit lah ya si ularnya teh gitu. Emang gesit gitu. Nah pada pagi itu dia pun bertemu dengan seorang apa ya, pria, tapi memakai cetok sambil bawa ini apa sih di belakangnya? Keranjang gitu. Keranjang kuning. enggak. Keranjang coklat berarti dari bambu guys. Ya maksudnya keranjang untuk mengambil daun teh, daun-daun karet itu merinya. Nah ngomong sebenarnya tersebut itu memang agak tua. Dia bilang, belum nih rajin, sana pagi-pagi udah maksudnya udah di kebun gitu mau bersihin. Nah dia tuh nggak kenal sama orangnya. Dia jawab aja, oh mohon pak, gitulah biasanya. Nah sampai akhirnya adalah ibu bapaknya datang agak siangan katanya. Terus nyerita lah siapa tuh orang tuanya si anaknya tuh si teman gua ini cerita. Dia tadi ada maksudnya bapak-bapak maksudnya mending rajin gitu. Pagi-pagi udah helaan bapak-bapak eta gitu dibanding manehna gitu. Duluan bapak-bapak itu gitu. Oke. Oh yang mana kata ibu bapaknya tuh adalah yang sini pakai cetok ini. Oh karena kan basically gini, orang tuanya itu tinggal di kampung itu. Tapi kalau teman gue ini tinggalnya di kota di Bandung gitu. Oh iya. Jadi nggak kenal juga tuh. Mungkin agak aneh ya karena posisi kebunnya tuh tidak ada apa namanya? Kebun teh apa gitu. Tidak ada perkebunan itu, maksudnya ini memang lahan gitu, lahan alam liar aja gitu. Kayaknya skip lah. Dan membereskan itu pun berjalan dengan dibantu ada uaknya katanya. Cuman gak beres hari itu karena luas mungkin ya. Karena luas. Nah singkat cerita pada pulang. Besok akan dilanjutkan kembali. Nah pas setelah pulang, ternyata ada barang yang ketinggalan. Si teman gue ini tuh ada barang yang ketinggalan. Pokoknya dia tuh mau mengambil, ada sekalian sama wadah-wadah juga yang ketinggalan katanya. Dia tuh kesana lah. Itu tuh maghrib. Berarti dia ini tuh sempat sampai dulu ke rumah. Sore itu. Terus balik lagi ke kebun dia untuk mengambil yang ketinggalan dan sendirian itu teh. Itu sendirian. Terus karena memang apa ya udahlah, nggak mikir apa-apa. Tapi kalau gua sih nih, sorry gua potong nih. Kalau gua dengan keadaan perkebunan yang memang sepi gitu ya, gua mendingan besok lagi aja gitu. Menurut gua ya, kalau gua gitu. Ya mungkin mikirnya mau dicuci lagi dan dipakai besok apa gimana kan nggak tahu juga lah. Pokoknya dia mengambil aja. Oke lanjut. Dia mengambil. Nah ini anehnya pas dia di sana. Tetap ini dia menemukan ular lagi. Dengan tempat yang sama. Dengan beda tempat. Enggak di yang pertama gitu. Dia seperti biasa dia biarkan aja diusir dan itu pergi lagi. Setelah itu ada bapak-bapak itu lagi. Ada ini agak janggal nih. Oke. Terus ini dia bilang, oh dong ini rajin kita acan wih gitu ta. Belum pulang. Iya. Dia tuh oh ya udah seperti biasa. Iya Pak ini nyandak mau ketinggalan kan. Ya yang ketinggalan. Ya. Oh oke. Cuman ini anehnya di sini. Pas dia ngambil barang, bapak-bapak itu sambil pamit. Jadi berjalan ke arah sana lah, bukan ke arah pemukiman gitu. Ke arah yang ke hutan lagi. Dia tuh mikir jadinya. Dia nanya belum pulang sedangkan dia pun belum pulang gitu.
Iya iya iya. Itu yaudah ambil barang, dia berbalik. Dia tuh penasaran melihat ke arah si bapak itu, maksudnya berbalik badan. Pas dilihat itu tuh nggak ada. Bapak-bapak itu tuh nggak ada. Tiba-tiba ya udah ngilang aja gitu. Padahal yang dia pikirkan kalau misalkan hutan itu tidak ada rumah yang menghalangi gitu ya. Pasti jadinya luas kan. Dan pasti kelihatan lah ya. Kelihatan harusnya. Nah ini nggak ada gitu. Akhirnya dia tuh udahlah pulang lagi. Dan sama dia menceritakan kepada orang tuanya. Orang tuanya pun nggak tahu maksudnya si anak ini tuh maksudnya gimana sih gitu nyeritanya. Nah ternyata ada uaknya yang mendengar. Ngomong lah si uaknya tuh. Dikirain bercanda tuh sama si teman gue ini tuh. Soalnya bilang gini, kade cena sok aya manggihan di maksudnya di daerah situ mah manggihan siluman orai. Siluman orai. Gila. Jadi si Wanya tuh bilang, jadi tidak hanya kamu, katanya dia tuh memang suka adalah di sana untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang ke sana gitu. Nah, ini belum percaya dia. Mungkin ya kan dikira bercanda tuh. Sampai akhirnya dia tuh menanyakan lagi ke orang temennya yang berada di daerah sana juga. Daerah sana juga untuk make sure lah gitu. Katanya gini, pas setelah ditanyakan sama si teman gue ini, memang di sana tuh terkenal ada memang siluman orai. Jadi yang dikatakan uanya itu benar, ada siluman orai. Nah dia bingung, ditanya lah sama temannya, emang kumaha panggilnya ketemunya lihat doang, enggak ini sampai komunikasi. Gimana komunikasinya? Tak acan uih gitu. Dan itu sama seperti ke orang lain juga kayak gitu. Jadi setiap orang-orang yang menemukan sosok itu tuh ya si sosok itu bilangnya selalu seperti itu gitu. Selalu seperti itu. Kenapa belum pulang Itu pun jadi gini, yang memperlihatkan tuh ketika orang datang dan ketika orang pulang. Di hal yang sama itu. Sebenarnya ini tuh bukan melihat kayak sosok yang menyeramkan itu. Cuman jadi apa ya, creepy-nya tuh setelahnya gitu. Iya. Pasti pikir-pikir tuh gitu. Berarti bisa dibilang itu tuh penunggu di sana atau apa ya? Warga setempat sana tuh memang bilangnya katanya gitu. Soalnya selama ini nggak ada tuh kejadian yang aneh-aneh gitu, maksudnya hanya melihat aja. Jadi memang si sosok ini tuh tidak mengganggu sama sekali lah ya, bisa jadi dibilang. nanya aja gitu. Nah makanya bisa mereka tuh warga setempat itu tuh menyimpulkan kayak ini kayaknya dulunya adalah orang yang muja gitu apa. Jadi nggak tahu lah ular-ular gitu siluman. Jadi mungkin dikutuk jadi tahu ular juga gitu. Pokoknya jadinya warga setempat itu bilangnya ada siluman orai aja gitu. Ya mungkin ini mah apa ya, yang dijadikan cerita-ceritaan aja wae bodohnya gitu. Nah gua pun nanya ke teman, itu si ular tersebut kamu perhatiin kan maksudnya sama enggak? Iya. Nah dia pun oke, maksudnya jadi iya baru kepikiran ya, harusnya diperhatiin kayak ularnya sama atau enggak. Nah soalnya jadi gini, apakah si ular itu penanda akan ada sosok itu atau memang dialah sosoknya si sosok gitu itu kan. Jadinya nggak tahu gitu. Iya. Soalnya aneh juga sih ketemu ular 2 kali, di awal 2 kali, di akhir 2 kali. Di akhir sekali. Di akhir sekali. Berarti bisa jadi menjadi pertanda gitu ya, untuk ketemu makhluk itu. Atau gak tahu lah, atau memang dia sosoknya gitu si ular. Iya. Dan ini tuh memang ceritanya katanya memang udah lama, pas 2 tahun dia setelah lulus dari SMA. Benar. Ini daerah mana, kabupaten Bandung Barat kayaknya ya. Oke, anjir. Gila, lumayan serem sih. Bukan lumayan lagi sih, menurut gue serem sih. Kalau dipikir-pikir gitu maksudnya. Iya, soalnya gue posisinya nih yang ketemu pas di kan biasa aja. Orang-orang bilang kayak gitu pasti anjir. Gitu. Untung nggak apa-apa gitu. Nah, untung juga ini kata dia tuh pas awal nggak dibunuh gitu.
Soalnya takutnya kalau dibunuh itu bisa jadi gimana gitu, kan nggak tahu gitu. Soalnya kan ada juga nih mitos yang mengatakan kalau bertemu ular di yang Hutan. aneh gitu ya, kan di hutan mah nggak aneh maksudnya. Oh iya, di mana? Ya kayak di rumah yang jauh dari Oh, iya. hutan gitu. Jangan dibunuh dulu gitu, katanya dimasukin ke, ya bisa kalau memungkinkan gitu, kalau kamu berani disimpan di apa ya, di sebuah wadah gitu, tutup Ularnya. tutup rapat-rapat. Nah, tungguin aja nih, maksudnya tungguin semalaman. Itu tuh harus dipastikan kalau si ular itu tuh nggak bisa keluar ya. Oke. Nah, kebesokan harinya Dicek. cek aja. Kalau misalkan ngilang Itu berarti. dan nggak ada sela-sela sama sekali, itu berarti sosok siluman. Katanya gitu. Gua pernah. Kenapa gua bisa tahu? Karena gua pernah waktu di Garut. Katanya sih ular kayak gitu. Tapi yang gua alami sendiri. Jadi gini. Gua tuh kan waktu kecil, waktu SMP, SMA, sering kalau misalkan libur semester, gua pergi di Garut kan, ke Garut. Gua diam di sana lama banget. Nah, di sana tuh gua selalu explore ke, ngaprak lah ke hutan-hutan gitu. Pakai motor teman gua yang motor trail gitulah. Oke. Atau motor biasa juga bisa masuk sih sebenarnya. Yang mana kan ini masuk ke apa ya, tanah merah gitu kan. Oke. Jadi susah dipakai motor khusus lah. Nah, suatu ketika itu tuh kalau sekarang lo bisa tembus ke Sumedang lah, kalau nggak salah. Nah, gua motong jalan lewat hutan sama temen gua. Singkat cerita, gua tuh berhenti di pertengahan jalan. Itu tuh enggak. Ini pulangnya udah sekitar maghriban lah. Karena gua berangkat ke sananya mah pagi-pagi, pulang sore. Nah, ketika di perjalanan di tempat yang sama gitu, maksudnya di hutan, kan balik lagi tuh lewat hutan lagi. Nah, gua berhenti dulu. Gua bilang ke teman gua pengen pipis, euy. Terus teman-teman gua juga, ayo udahlah, gua juga pengen gitu kan. Pipis lah barengnya. Gua pipis di beda tempat kan. Gua agak jauh. Nah, waktu gua pipis, gua agak aneh nih, Nel. Ada di salah satu batang pohon. Ketika udah gua beres nih pipisnya, kok ada bunglon anjir, kata gua tuh. Wah, itu keren banget. Gua kan maksudnya gua sangat Pecinta reptil gitu. pecinta reptil gitu ya. Gua tangkaplah si bunglon itu. Gua tangkap dan dimasukin ke salah satu kayak tumbler gitulah. Oh, memang tujuannya pengen melihara gitu ya. Gue pikir bawa aja deh gitu kan. Karena kelar namanya gitu. Si kelar gitulah. Gue masukin toples. Gue masukin ke toples, gue tutupin. Singkat cerita gue pulang lah. Di rumah bibi gue tuh ada salah satu kandang, kayak bekas kandang marmut gitulah. Soalnya emang agak kecil yang sih. kecil. Dan itu tuh lubang-lubangnya tuh memang kecil banget. Sedangkan si bunglon ini agak gede gitu Ya, ya. lu juga ninggalinnya kan pasti dengan nggak mau kabur kan, maksudnya Nggak mau kabur, gue mikirnya gitu. Gue masukin, gue tutup, gue kasih jangkrik dulu. Dan itu tuh udah dikasih makan. Pokoknya gak sebut lah si bunglon teh gitu. Nah, anehnya waktu keesokan harinya itu tuh gua mau jadi posisinya tuh gua simpen memang sengaja di deket kamar bibi gua gitu. Adalah lemari gitu. Dan yang gua inget tuh gua bilang, karena eta bunglon idinya tong dicokot tong dicokok gitu. Pokoknya gua umpetin karena gue pengen ngebawa ke Bandung gitu kan, ke rumah sini. Nah, besokan harinya nih gue tuh kan ingat nih ada bunglon mau ngasih makan. Ternyata nih Nel, ini anehnya,
waktu gua lihat itu tuh nggak ada anjir. Posisi pintunya kekunci, Oh masih yang sama berarti. masih yang sama. Nggak ada, si bunglonnya nggak ada, tapi apa ya, kayak ya ninggalin kulit gitu lah. Oh Yang otomatis itu tuh berarti emang gua disimpan di situ kan ya gitu. benar. Kalau misalkan keluar, gua mikirin kemana aja, gua lihat-lihat di tempatnya tuh gitu kan. Dia belah mana anjir itu liangna gitu kan. Nah, pokoknya ditelusuri aja ya, gimana nih caranya dia ditelusuri. bisa kabur gitu. Betul, gua cari sampai gini nih, sampai si lemari yang disimpan ditutup ya, gua bongkar sama saudara gua tuh, karena saudara gua juga aneh gitu. Oh jadi kalau misalkan ada yang ngebukain mau kan pasti saudara lu juga tahu ya. Nah iya, ini aneh Dia ya. juga sama-sama aneh ikut mencari Sama-sama gitu. aneh gitu. Nah di sini pulanglah nih pamandu gua, terus ngomong kan, nanyain yang naon nyari apa gitu. Gua bilang nyari bunglon kata gua tuh. Oh senang menang di mana, dapat dari mana, itu di hutan itu kata gua tuh. Oh senatong asal nyokot atau senang sih maksudnya tuh hewan-hewan, Jangan asal ambil gitu ya. hewan-hewan reptil mah senang. Hewan-hewan yang ada di hutan gitu. Iya, iya. Jangan asal ambil, apalagi ular katanya tuh gitu. Oh, Kalau ya intinya jangan aneh lah, nggak usah aneh kalau misalkan ini nggak ada hilang. oh, berarti bisa dikatakan itu adalah Ya siluman gitu. mungkin gitu ya. Bisa jadi. Bisa juga, jadi ya, nggak tahu. gitu. Soalnya gini yang balik lagi ke cerita gua tadi yang teman masalah ular gitu di daerah gua dulu. Ada kan yang disebut orai buntung. Nah, Itu tuh selalu terus menjaga kuburan gitu. Sampai udah warga tuh udah tahu kalau Bahwa- ada ular itu ya udah. Nah maksudnya udah diisukan mitosnya seperti itu. seperti itu. Iya. Ditambah ada juga yang cerita episode sebelumnya Kumis Podcast season 4 lah, yang gua amgan. Kalau itu ular yang di kebun, tapi kalau jadi manusia dia tuh jadi cewek yang cantik. Cewek cantik. Kan maksudnya jadi oh iya banyak juga yang kayak gitu Versi-versinya ya. mitos-mitos seperti itu tuh jadi oh iya nggak heran lah jadinya. Iya makanya gua bisa apa ya, bisa tahu gua nggak aneh gitu kalau misalkan ada ular langsung hilang gitu kan. Ya, Banyak karena- sih kalau ular bener banyak banget. Karena gue si bunglon aja itu kan bisa hilang aneh gitu. Iya. Itu intinya. Aneh sih. Karena kan katanya makhluk gaib juga bisa menyerupai apapun gitu. betul katanya gitu. Apalagi kalau misalkan dengan muja atau yang muridnya. Terus ini nih Nel, ada yang aneh lagi. Kagok nanya sedikit lagi. Ada yang aneh lagi ketika waktu itu tuh nenek gua meninggal. Jadi sebelum nenek gua meninggal tuh di rumah nggak ada apa-apa lah ya biasa. Setelah nenek gua meninggal ada toke satu. Oh, jadi ada kehadiran hewan-hewan gitu yang biasanya. Betul. Yang awalnya biasa aja sih gue juga. Anjir itu toke badak gitu. Dan gitu ini resep. Nah, singkat cerita beberapa bulan kemudian kan kakek gue meninggal. Ada lagi toke dan itu tuh sepasang dua. Oh, jadi dua. Oh. Ya Iya. mungkin kalau cocok lagi ya bisa aja ya. Iya, tapi cuman maksudnya Keanehan aja mungkin gitu ya. mungkin ingin menemani gitu kan. Di situ kan Atau keganti kemudian tahu ada yang meninggal kalau betul, positifnya. betul. Ada yang meninggal jadi ya kadang kan insting hewan tuh suka itu ya kayak merpati bukan merpati apa? Burung yang gagak. yang katanya kalau misalkan ada yang Itu mau meninggal itu dia bersuara. Nah, kayak gitu mungkin ya. Iya, iya. Ya begitulah. Yuk. Untuk cerita ular dari temanku tadi, Oke. Jeno. Anjay. Itu sangat seram sih. Oke. Tutup ya. Mungkin segitu aja lah ya. Segitu aja, kita tutup akan aja. upload. Oke, mungkin segitu aja dari Komisi Podcast. Gua Andri undur diri. Gue juga Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode Berikut. Ya. Ya.